Assalamualaikum. Salam ya, siapa? Saya Adi Tri Sucipto Bu yang akan melakukan penyuluhan terhadap Ibu Mita. Oh iya, boleh silakan masuk. Iya. Silakan duduk, Mas. Baik Ibu, terima kasih. Ada apa ya, Mas? Sebelumnya Ibu, perkenalkan, nama saya Adi Tri Sucipto dari mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bangka Belitung. Tujuan saya ke sini ingin mengedukasi atau melakukan penyuluhan terhadap Ibu Mita. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang pentingnya ASI eksklusif serta manfaat bagi sang anak dan juga sang ibu, serta saya akan menerangkan dampak ketika anak atau bayi Ibu Mita itu tidak diberikan ASI. Kira-kira waktunya sekitar 10 menit atau 15. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya menyiapkan alat serta media yang digunakan Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar istilah yang namanya itu ASI eksklusif? Enggak, Mas. Belum pernah. Jadi gini, pada bayi usia di bawah 6 bulan atau 6 bulan pertama, bayi itu hanya diberikan yang namanya ASI. Nah, ASI tersebut itu namanya ASI eksklusif. Nah, pada bayi di usia 0 sampai 6 bulan, bayi itu tidak boleh diberikan yang namanya pengganti ASI seperti susu formula, minuman teh, air putih, serta air jeruk. Kita juga sering menjumpai ya di masyarakat masih salah, seperti bayi di bawah 6 bulan itu masih sudah mengonsumsi yang namanya pisang ataupun bubur. Nah, pemberian ASI eksklusif itu sangatlah penting karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh sang bayi. Nah, untuk manfaat ASI eksklusif sendiri yaitu ada dua, untuk manfaat bagi sang anak dan juga sang ibu. Untuk sang anak itu ASI bisa meningkatkan daya tahan tubuh bayi, imunnya membentuk gitu loh, terus mencegah bayi dari berbagai penyakit. Semisal anaknya Ibu Mita juga sudah mengonsumsi dan daya tahan tubuhnya itu kuat, insya Allah nanti penyakit tidak akan masuk gitu. Terus mendukung perkembangan otak serta kognitif bayi, terus mendukung pertumbuhan fisik secara optimal, dan juga menjadi satu-satunya sumber nutrisi ideal bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan. Jadi ASI itu merupakan makanan utama dan satu-satunya yang memiliki sumber nutrisi untuk sang bayi. Terus juga membangun ikatan emosional bayi antara bayi serta ibunya. Berarti semisal kita menyusui anak, nanti anak kita tuh punya rasa emosional dan menyatu sama diri kita gitu. Terus untuk manfaat bagi sang bayi itu mempercepat pemulihan dan menghilangkan trauma pasca operasi atau melahirkan, terus menstabilkan kondisi fisik dan mental ibu, serta mengurangi resiko kanker payudara dan ovarium, terus sebagai kontrasepsi alami, dan juga membantu menurunkan berat badan pasca persalinan. Dan juga ASI itu tidak mengeluarkan uang karena berasal dari sang ibu sendiri. Terus untuk resiko pemberian MPASI sebelum 6 bulan, saya mendengar bayi Ibu Mita itu sudah diberikan yang namanya susu formula, teh manis, sama selainnya yaitu. Apakah benar itu Ibu? Iya, Mas, benar. Bayi saya sudah diberikan teh hangat sama pisang itu sejak usia 3 bulan. Nah, yang susu formula itu sejak usia 2 bulan. Baik Ibu, saya akan menerangkan juga ya dampak ketika bayi di bawah 6 bulan itu sudah diberikan namanya makanan
mengganti ASI. Nah, dampak untuk pemberian MPASI terlalu dini yaitu ada beberapa resiko, yaitu resiko jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya itu mengurangi keinginan bayi untuk menyusu. Jadi semisal bayi sudah diberikan misalnya susu formula, itu terkadang tuh bayi tidak mau menyusu dengan ibunya lagi. Terus gangguan saluran pencernaan, kayak misal bayi di bawah 6 bulan itu sudah diberikan yang namanya pisang nanti yang dipenyet-penyet itu, terus sama bubur atau yang rencengan itu namanya resep, namanya itu biskuit, serta itu yang prominent itu. Nah, itu sebaiknya jangan, karena pencernaan bagi sang bayi itu belum sempurna, jadi bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau diare. Terus meningkatkan resiko terkena infeksi seperti stunting. Nah, semisal asupan bayi itu kurang dari sejak dini, itu bisa sampai anak tersebut itu stunting. Terus untuk jangka panjangnya itu berupa kelebihan berat badan serta kebiasaan makanan yang tidak sehat, dan juga menyebabkan alergi terhadap makanan. Nah, terus juga bisa menyebabkan ISPA, yaitu infeksi saluran pencernaan atas. Nah, untuk resiko bayi yang tidak diberikan ASI itu ada dampak banyak ya Ibu. Ada beberapa seperti resiko infeksi lebih tinggi, terus kekurangan nutrisi tadi bisa menyebabkan stunting, terus gangguan pencernaan seperti diare, terus tumbuh kembang terhambat tadi juga ya, stunting juga, terus sistem imun lemah, nanti juga bayi bisa menyebabkan terdampak penyakit gitu lah. Terus resiko kematian mendadak, kayak misal bayi tersedak atau gimana itu. Terus ikatan bayi serta ibu menurun, jadi ikatan nanti emosionalnya tuh tidak terbentuk kalau semisal bayinya tuh tidak diberikan ASI. Nah, apakah ibu mengeluh tentang produksi ASI yang sedikit? Iya mas. Sudah pernah minum suplemen atau vitamin buat peningkatan ASI? Belum mas, makanya saya mengganti ke susu formula sama protein sama pisang biar bayinya juga tercukupi. Baik Ibu, saya akan menjelaskan juga tentang makanan peningkat produksi ASI. Nah, di sekitar kita tuh banyak ya, kayak misal daun kelor, daun katuk, papaya, jagung pisang, kacang-kacangan, susu kedelai, bahkan telur, terus ubi umbian gitu. Kita sebenarnya banyak, kayak misal ibu bisa mengkonsumsi makanan tersebut untuk peningkat ASI yang akan diberikan ke bayi ibu tersebut begitu. Terus makanan tersebut juga merupakan makanan yang mudah didapat, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi kita memanfaatkan makanan yang ada di sekitar lingkungan kita, kayak misalnya daun kelor mesti ada, terus jagung pisang kan juga banyak gitu. Apakah ibu ada yang mau ditanyakan? Itu cara pengelolaan daun katuk dan melon bisa diapain ya mas? Nah, untuk pengelolaan daun katuk sama daun kelor itu bisa dijadikan sayuran, seperti sayur apa itu namanya yang bening itu, sayur bening namanya. Nah, sama kita bisa campur dengan jagung manis gitu, ya seperti kayak sup gitu. Bisa tambahkan wortel juga. Selain ini juga, selain makanan yang saya sebutkan tadi, juga ada ikan, juga bisa memberikan peningkatan untuk produksi ASI gitu. Baik Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan beberapa soal materi yang sudah saya sampaikan ke Ibu. Apakah Ibu benar-benar sudah memahami materi yang telah saya berikan? Untuk ASI eksklusif itu apa? ASI yang diberikan pada bayi 0 sampai 6 bulan. Untuk manfaat bagi sang bayi,
meningkatkan daya tahan tubuh, kecerdasan otak, Ya, serta memiliki ikatan dengan sang ibu secara emosional. betul. Terus untuk dampak ketika anak sudah diberikan apa makanan pengganti ASI sejak dini, apa aja? Resiko infeksi Risiko infeksi, serta stunting. stunting. Oke. Berarti ibu sudah memahami materi yang saya berikan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Saya mengemas barang dulu ya, Bu. Ini ada leaflet untuk apa supaya ibu tidak lupa apa yang telah diedukasi dengan saya sendiri. Kami terima. Baik ibu, saya permisi dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga anaknya tetap sehat dan juga imunnya kuat. Terima kasih ibu.